Wanita itu ditutup matanya, lalu ikat kakinya. Sepatu dan kaos kaki dilepas. Dia berjuang mati-matian. Dua pria bertopeng memutuskan untuk memberinya warna. Potong dulu celananya, lalu potong pakaiannya, angkat tudung dan ternyata dia seorang wanita cantik. Pria itu dengan terampil mengambil fotonya, juga mengganti pakaiannya, dengan pakaian merah muda yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian mematikan lampu. Wanita itu berteriak seperti ini sepanjang hari dalam kegelapan. Hari selanjutnya, mereka masuk ke kamar dengan wajah tertutup. Mengangkat kerudungnya, mereka ingin mengetahui nomor telepon rumah wanita itu. Jika tidak patuh, pria itu menamparkan wajahnya. Wanita itu hanya bisa menangis dan mengatakannya. Dan pria lainnya menuliskannya di buku catatan kecil. Wanita itu kemudian disumpal dan ditutup lagi wajahnya. Setelah itu, Xiao Shuai yang melepas topengnya terlihat sedikit gugup. Dia menelan merek air yang tidak diketahui. Tentu saja, mereka juga mengambil ponsel wanita itu. Pria berjanggut itu memegang salinan foto, keluar untuk menghubungi keluarga gadis itu untuk meminta uang. Dan Xiao Shuai yang ditinggal juga menyesalinya saat ini. Pria berjanggut itu segera kembali. Apa yang dia pegang bukanlah uang tebusan, tapi 5 ponsel vintage baru. Meskipun ada kali ini hanya mendapat ini, tidak mendapatkan uang tebusan. Tapi airnya masih harus dia minum. Jadi dia mengangkat tudung wanita itu lagi. Dan mengancamnya, sumbat mulut akan dilepas sebelum minum. Tidak boleh teriak, kalau tidak akan diberi hukuman. Wanita itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tapi begitu dilepas, dia berteriak minta tolong. Pria itu menutup mulutnya. Bagaimana dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia berteriak, itu akan sia-sia. Mereka sudah siap sebelumnya. Pertama, mereka mencuri mobil wuling di pinggir jalan. Kemudian mengganti plat nomor mobil. Kemudian datang ke supermarket untuk membeli bahan yang dibutuhkan. Dan keduanya mengenal satu sama lain di penjara. Tidak lama setelah dikeluarkan, satu hal yang mereka pikirkan adalah mengikat pacar, dummy, dulu. Setelah membeli, mereka kembali ke rumah kontrakan, menata rapi semuanya, memotong plastik, mengeluarkan kapas kedap suara di dalamnya. Semua dipaku ke dinding, memblokir semua jendela dengan papan kayu, memasang beberapa kunci baru di pintu. Mereka juga membuat tempat tidur sederhana sendiri. Bahkan mobil tersebut telah mereka modifikasi menjadi kedap suara. Kembali ke rumah kontrakan, mereka berganti pakaian dan mengemasi peralatan mereka. Setelah semuanya siap, mereka berangkat. Datang ke satu-satunya jalan wanita itu lewat. Kaki Xiao Shuai di dalam mobil terus bergetar. Dasan di samping sangat tenang. Mereka menutupi wajah mereka ketika wanita itu muncul. Saat ini, Dami masih belum mengetahui bahwa bahaya akan datang. Keduanya dengan cepat menutupi kepalanya, memasukkan dia ke dalam mobil dan menutup pintunya. Ini adalah pacar terbaik yang pernah aku lihat. Dia mengikat pacarnya sendiri. Pria itu mengeluarkan tang besar yang telah disiapkan sebelumnya, hendak mencubit jarinya, dan disuruh memasukkannya ke dalam tas dan membekukannya. Dan pacarnya Xiao Shuai mengarahkan kamera ke arahnya. Hanya karena mereka tidak mendapatkan uang tebusan, mereka marah. Melihat tang besar hendak mencubit jarinya, wanita hanya bisa memohon ke kamera dan mengatakan dirinya hamil 4 bulan. Xiao Shuai yang mendengar berita itu, dia tidak tahan lagi dan berkata berhenti. Ini menyelamatkan jarinya. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia menangis. Saat ini, pacarnya Xiao Shuai tampak sedikit ketakutan. Setelah keluar, Xiao Shuai baru saja menyerahkan kameranya. Dasan meraih tangannya dan mengatakan, jangan seperti itu lagi. Segera setelah itu, Dasan menyimpan rekaman video tersebut ke dalam komputer. Memutar video di dalamnya, Xiao Shuai, yang mendengar suara pacarnya lagi, terlihat sedikit terdiam. Mungkin itu siksaan batin baginya. Hanya beberapa jam yang lalu, Xiao Shuai memanfaatkan ketidakhadiran Dasan untuk menemukan ember plastik. Dia tahu pacarnya telah menahan diri selama berhari-hari. Jadi dengan memegang pistol, dia melepaskan kakinya, membuka borgol, dan memberi isyarat padanya untuk bangun dari tempat tidur dan duduk di ember ini. Dami duduk di atas ember setelah bangun dari tempat tidur. Xiao Shuai menatapnya dan tidak pergi. Tiba-tiba Dami berdiri dan membuka sumbatnya, dan berkata padanya, kamu menatapku. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Tolong beri aku privasi. Awalnya, Xiao Shuai menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Tapi di bawah permintaan berulang Dami, Xiao Shuai mengalah dan setuju untuk berbalik. Tapi Dami punya ide buruk. Dia mengambil ember plastik di tanah dan melemparkannya ke Xiao Shuai. Lalu tendang Xiao Shuai, dan mengambil pistol di tanah dan mengarahkannya ke arahnya. Dan berkata lepaskan aku dan biarkan aku keluar. Tapi Xiao Shuai sangat licik dan mengeluarkan kuncinya. Berpura-puralah akan membukakan untuknya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk merebut pistol dari tangan Dami. Suara memekakkan telinga menembus telinga Xiao Shuai. Dami buru-buru merobek tutup kepala pria itu. Saat ini Dami terkejut. Melihat pria ini, dia tidak dapat dipercaya bahwa itu adalah pacarnya, Xiao Shuai. Dia ingin memberitahu Xiao Shuai hal yang baik. Tapi sebelum menunggu dia mengatakannya, Xiao Shuai melemparkannya ke tempat tidur. Dan kembali menyumbatnya, memborgol tangannya lagi. Dami berjuang untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Xiao Shuai memberitahunya, itu salahmu. Kamu seharusnya tidak meninggalkanku sendirian. Jangan beritahu Dasan tentang hubungan kita. Jika tidak kita semua akan menderita. Xiao Shuai gelisah setelah ditemukan. Pada saat ini, hatinya berantakan. Dengan ketukan di pintu, dia tahu Dasan sudah kembali. Dasan kembali dan memberitahunya, kali ini tidak berjalan lancar. Keluarga wanita menolak memberikan uang. Rekam video besok untuk mengirim sesuatu ke keluarganya. Setelah itu, keduanya masih memiliki hati nurani dan memberinya sesuatu untuk dimakan. Dami menatap Xiao Shuai dengan kejam. Ini semangkuk sup tomat dan telur. Dami melihat Dasan, berpikir dalam hati bahwa aku tidak bisa memakannya. Dan berkata bawa pergi. Saat ini, cahaya ganas keluar dari mata Dasan. Dami sedikit takut dan hanya bisa patuh. Tidak peduli seberapa enggannya dia masih harus makan. Saat ini, Xiao Shuai sepertinya telah menemukan sesuatu. Gawat, ada peluru tertinggal di bawah. Xiao Shuai panik. Jika Dasan tahu, semuanya akan berakhir. Pada saat ini kesempatan datang. Sendok sup jatuh ke bawah. Xiao Shuai memanfaatkan momen ini dengan cepat mengambilnya. Sendok dan peluru dipegang erat di tangan Xiao Shuai.
Xiao Shuai terlihat gugup, tapi untungnya Dasan hanya mengambil sendok dari tangannya. Setelah keluar, Xiao Shuai bergegas ke kamar mandi, mengeluarkan peluru dan buang ke toilet dan siram. Ketika dia akan pergi, dia menemukan peluru masih di dalam. Jadi dia berulang kali menyiram air, tapi peluru masih ada. Dia meletakkan tisu di toilet dan siram, tetapi masih tidak berfungsi. Dasan menemukan sesuatu yang tidak normal dan memintanya untuk membuka pintu dengan cepat. Dia tidak punya pilihan selain meraih peluru di toilet dengan tangannya. Melihat Dasan akan menerobos masuk, dia tidak punya pilihan, memasukkan peluru ke dalam mulutnya dan menelannya. Akhirnya dia lolos dari bencana. Setelah keluar, Dasan memberitahunya, dia harus memindahkan Dami besok. Kubur dia setelah mendapatkan uang tebusan. Mereka makan sesuatu sebelum pindah. Xiao Shuai sepertinya tidak nafsu makan, karena dia tahu pacarnya sedang mengandung anaknya. Tapi Dasan mengetahui bahwa dia tidak makan, lalu memasukkan dengan paksa makanan itu ke mulutnya. Xiao Shuai hanya bisa patuh. Hari ini, saat Dasan tidak ada, Xiao Shuai mendatangi pacarnya lagi, melepas tutup kepala dan mulutnya, menyentuh perut besar Dami, merasakan bayi di perut Dami. Ternyata beberapa waktu yang lalu, Xiao Shuai ditangkap karena menyakiti seseorang. Sebelum berangkat, wanita itu berjanji akan sering mengunjunginya. Dia menunggu dengan penuh harap, tapi tidak ada jejak pacarnya. Dengan dendam di hatinya, dia bertemu dengan Dasan yang suka menculik orang. Setelah mereka keluar, mereka memutuskan untuk mengikat pacarnya terlebih dahulu. Karena pacarnya juga adalah anak orang kaya, tapi dia tidak pernah memberitahu Dasan. Hari ini, tepat ketika akan memindahkan wanita itu, Dasan menemukan peluru di dinding. Dia merasa ada yang salah. Dia memukul wajah Dami. Saat dia kesakitan, dia memanggil nama Xiao Shuai, lalu menjelaskan dengan jelas hubungan antara keduanya. Dengan cara ini, Dami dipindahkan ke sebuah rumah kayu di tepi danau terpencil, lalu menguncinya. Dasan juga mengambil kunci Xiao Shuai. Kemudian mereka pergi ke hutan untuk meminta tebusan. Terkubur tepat di bawah pohon besar yang ditandai di sini. Xiao Shuai membukanya dan melihat tidak ada apa-apa di dalamnya. Pada saat ini, Dasan yang datang mengarahkan pistol ke arahnya dan mengatakan kepadanya dia sudah tahu semuanya. Tempat pengumpulan tebusan telah berubah. Saat Dasan lengah, Xiao Shuai melarikan diri. Saat berlari, Dasan menembak dari belakang. Xiao Shuai jatuh setelah tertembak. Tapi yang aneh adalah saat Dasan lihat, dia tidak menemukan jejak Xiao Shuai. Dasan hanya bisa mengambil uang tebusan dan pergi. Xiao Shuai melarikan diri dengan bersembunyi di balik pohon besar. Dan Dasan kembali ke rumah itu. Agar tidak ketahuan, dia harus mengurus Dami terlebih dahulu. Pada saat ini, Xiao Shuai yang kembali menjatuhkan Dasan ke tanah dengan tongkat. Setelah bangun, Dasan mengarahkan pistol padanya dan menembaknya. Tepat ketika Dasan hendak mengisi peluru, tiba-tiba Dami menjatuhkannya dengan kakinya. Pistol jatuh di depan Xiao Shuai. Xiao Shuai buru-buru mengambil pistol dan menembak Dasan. Dasan mati. Tetapi saat ini, Xiao Shuai pingsan di tanah dan hampir mati. Ikatan Dami belum dibuka. Dia mati-matian memanggil nama Xiao Shuai. Xiao Shuai yang masih hidup menggunakan sisa nafasnya mengarah ke Dasan dan mengambil kunci lalu melemparkannya ke pacarnya. Dami yang sudah memiliki kunci berhasil membuka gembok di tubuhnya. Dengan sedih dia melihat pacarnya meninggal dunia. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak peduli siapa yang benar atau salah, pacarnya yang baik hati itu tetap memilih untuk melindungi dirinya sendiri.